Perintah utama ialah cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan setiap hari, kita pasti sering menjumpai adanya penyimpangan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal itu ditunjukkan dengan adanya berbagai macam permasalahan yang mempengaruhi ketentraman kita setiap hari. Baik masalah orang lain yang kita jumpai dalam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan media lainnya, ataupun pengalaman yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita. Walaupun secara kodratnya manusia diajarkan sebagai makhluk sosial untuk menjunjung tinggi tiga hal. Yang pertama, solidaritas. Yang kedua, persaudaraan, dan yang ketiga, persatuan. Namun masalah-masalah sosial yang terjadi tak menutup kemungkinan adanya perpecahan di antara kita. Dalam suatu kesempatan, saya bertemu dengan seorang ibu yang menseringkan pengalamannya. Dia bercerita bahwa dalam kehidupannya, dia selalu membantu keluarga, membantu saudara-saudaranya dalam susah. Akan tetapi perjuangan yang ia lakukan itu mendapat hasil yang negatif karena apa yang dia harapkan tidak sesuai. Walaupun dalam kehidupan ia menjadi orang yang penting dalam kehidupan keluarga, tetapi dengan kehadiran pihak ketiga yang menjadi provokator sehingga apa yang ia perjuangkan itu tidak sesuai dengan yang ia harapkan. Bahkan dia menjadi musuh dari saudaranya sendiri. Namun dari pengalaman ini, hal yang menarik yang ingin saya petik, yang menjadi refleksi bagi saya, bahwa ibu itu tidak menyimpan dendam kepada saudaranya. Bahkan terhadap masalah yang kontroversial ini yang merugikan dirinya sendiri, dia kembali dengan kerendahan hati memaafkan saudaranya itu. Bahkan dia juga berdoa untuk kebaikan dan kebahagiaan dari saudaranya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman yang saya ceritakan ini menjadi sebuah refleksi bagi saya sendiri, di mana hal ini yang hendaknya ditunjukkan oleh Tuhan dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil, Yesus mengatakan demikian: "Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Dengan kata-kata ini, Yesus ingin menasihatkan kepada kita bahwa kita haruslah hidup dalam suatu pola hidup yang lebih toleran dan bertanggung jawab. Yesus ingin menasihatkan kepada kita bahwa dengan kasih kita mendasarkan kehidupan kita pada suatu kehidupan yang penuh dengan solidaritas. Maka hendaklah dalam hidupmu kamu saling mengasihi seperti dirimu sendiri. Dengan mengasihi, kita secara otomatis menjadi orang yang lebih rendah hati, juga menjadi orang yang baik dalam setiap tindakan dan perilaku kita setiap hari. Kasih dan cinta merupakan fondamen, merupakan landasan bagi kehidupan kita sebagai makhluk sosial, di mana kasih hadir sebagai pokok yang menyatukan kita dengan orang lain maupun dengan makhluk yang lain, yang ditandai dengan perbuatan kasih yang setara sesuai harkat dan martabat dari setiap makhluk ciptaan yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan, Yesus ingin berpesan kepada kita untuk kita belajar untuk mengasihi sesama dalam cinta yang penuh. Sebab itulah hukum yang pertama dan utama. Yesus berharap agar kita mengaplikasikan kasih dan cinta itu dalam kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita sendiri.
Kita diajarkan untuk saling memaafkan tanpa menyimpan dendam antara satu dengan yang lain. Kita belajar untuk ikhlas tanpa mengharapkan imbalan atas pemberian kita. Kita diminta juga untuk selalu memandang sesama kita dengan kacamata yang positif tanpa memberikan ukuran yang negatif. Marilah saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat beriman, kita menghidupkan kembali makna dari cinta kasih itu. Kita menghidupkan kembali makna itu dalam kehidupan kita, agar dalam keberagaman kita masih tetap bersatu dalam hidup yang rukun, damai, dan penuh dengan solidaritas. Semoga Tuhan memberkati kita.